Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, bertemu kembali di dalam penyampaian firman Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak suatu kebetulan firman Tuhan yang saya sampaikan ini mungkin akan membawa kita atau mungkin menegur, mengingatkan kita kembali akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Saudara, mungkin hari-hari ini di dalam kehidupan saudara sedang mengalami yang namanya kekecewaan. Saudara sedang mengalami yang namanya suatu hal yang tidak diinginkan. Namun percayalah, lewat itu semua Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, puji Tuhan saudara, saat ini saya akan berbicara tentang mencintai proses. Langsung saja kita buka di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang keempat. Yeremia 18 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mendapatkan hasil yang terbaik tentu tidak terlepas dari yang namanya suatu proses. Amin. Inilah yang saya katakan tadi, mencintai proses. Hari-hari ini mungkin kita mengalami yang namanya down di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam studi, bahkan di dalam komunitas kita yang biasa kita kumpul mungkin. Tapi percayalah, Tuhan tidak akan pernah mengizinkan kita untuk kita selalu berada di zona nyaman. Tuhan mau kita itu semakin hari semakin meningkat. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan mau mengangkat kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Amin. Mencintai proses. Di dalam ayat yang kita baca tadi, di sini firman Tuhan bilang, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Puji Tuhan, saudara, kalau di dalam ayat yang kita baca ini, kita boleh melihat dan pelajari. Yeremia, Tuhan suruh untuk datang ke suatu tempat yang dimana tukang periuk sedang mengerjakan suatu bejana. Nah, kalau di dalam perjanjian lama, pada zaman dahulu, suatu bejana itu adalah suatu benda, suatu alat yang sangat-sangat diperlukan. Kenapa? Mereka akan memakai bejana ini untuk menjadi tempat pembasuhan, tempat minuman, bahkan tempat yang lainnya. Nah, tapi mungkin kalau di saat-saat ini kita sudah tidak melihat lagi apa itu bejana, atau mungkin sudah menjadi tempat suatu pajangan. Nah, kita tidak akan membahas sampai ke situ, kita akan membahas kenapa Tuhan bilang Yeremia harus datang ke tempat periuk untuk melihat pembuatan proses bejana. Kalau yang saya pelajari, pembuatan bejana ini ternyata tidak mudah, tidak gampang. Kenapa? Ini tukang periuk mengerjakan bejana itu harus memilih tanah yang terbaik, menggali, mencangkul. Setelah dicangkul mereka harus bersihkan. Tidak ada suatu kotoran apapun yang tercampur di dalam tanah liat itu untuk di dalam pembuatan proses bejana. Mereka harus singkirkan yang namanya kerikil, pasir, jerami, bahkan akar-akar. Mereka harus bersihkan untuk menjadi bejana yang terbaik. Dan bukan cuma sampai di situ saja. Mereka harus injak-injak, mereka harus giling, mereka harus tumbuk. Setelah mereka selesai dari situ, mereka harus keringkan, jemur. Dan setelah itu baru mereka cat, mereka buat sesuai dengan keinginan mereka. Nah, saudara, di dalam pembuatan proses bejana ini tidaklah mudah. Begitu juga Tuhan sedang mengerjakan suatu hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Kenapa? Mungkin Tuhan izinkan suatu masalah terjadi di dalam keluarga kita. Karena apa? Mungkin Tuhan tidak mau keluarga kita itu cuma sampai standar rata-rata saja. Tuhan mau menaikkan iman pada keluarga kita itu. Amin. Makanya Tuhan izinkan suatu hal terjadi di dalam keluarga kita. Mungkin keluarga kita saat ini mengalami masalah di dalam keuangan.
Mungkin Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita mencintai prosesnya Tuhan, mencintai hal apa yang akan dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita, sama seperti pembuatan proses bejana tadi. Dan ingat, jikalau Tuhan sedang mengerjakan sesuatu kepada kita, keluarga kita, itu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu setia. Amin. Tuhan tidak akan pernah. Firman Tuhan di dalam Yesaya ayat 41 ayat yang ke-10, Tuhan bilang seperti ini, jangan takut, aku akan menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Dan ayat yang terakhir, kalimat terakhir di sini berkata, aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Cintai prosesnya Tuhan, jangan pernah undur dari prosesnya Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang boleh saya bawakan. Immanuel, Allah beserta kita. Haleluya. Kami perlu Kau Tuhan.